warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 yang artinya qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadamu, kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Bumi Allah itu yang dimaksudkan tentang kehidupan di dunia ini sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya sampai atau tidak terbatas. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat Allah yang sangat besar itu, kemudian firman Allah dilanjutkan, ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, ya. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah, rangkaian ayat Al-Quran ini sangat indah. Yang pertama dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita tergolong orang-orang yang beriman. Dan berikutnya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan itu akan memperoleh kebaikan
ayat ini memerintahkan pada kita sekalian agar kita selalu berbuat baik, berbuat hasanah kepada siapapun, kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Karena apa? Kita harus berbuat baik. Ingat bahwa apabila kita berbuat baik, senantiasa Allah akan membalas kebaikan itu yang lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik pada siapapun, pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan yang kita lakukan. Bahkan akan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Kebaikan satu dibalas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, tidak selayaknya manusia itu mempunyai sifat egois, sifat sombong, dan saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena hal itu hanya akan menggiring pikiran kita, akan menggiring perasaan kita ke arah yang lebih buruk. Siapa yang berprasangka buruk, maka akan menemui keburukan itu. Oleh karena itu, seyogyanya kita harus memahami firman-firman Allah ini dengan sungguh-sungguh. Siapa yang berprasangka baik, nanti balasannya akan menemukan tentang kebaikan juga. Siapa yang berprasangka buruk, berpikir buruk, pasti kekecewaan dan juga akan menemui keburukan itu sendiri. Dan ini sidang Jumat, sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dinyatakan dalam surat Az-Zumar ini, wa ardullahi wasi'an. Bumi Allah itu sangat luas. Oleh karena bumi Allah sangat luas, maka di dalam kehidupan, di dalam mencari rezeki, di dalam mengupayakan rezeki untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat, itu kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Harus tetap dengan sabar, diupayakan dengan pekerjaan berbagai profesi, dilakukan terus secara terus menerus. Insya Allah niscaya Allah akan memberikan rezeki yang luas juga, karena pandangan kita tidak sempit, pikiran kita tidak sempit. Pikiran kita dituntun oleh Allah agar secara kreatif mencari alternatif untuk memperoleh rezeki yang diupayakan. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Jadi bahkan di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya dalam ayat yang lain, tidak boleh kita berlaku sombong, berlaku jongkak atas upaya-upaya yang kita lakukan. Bahkan justru dengan sikap rendah hati itulah, dengan sikap berhasanah itulah, niscaya akan dibalas kebaikan kita yang lebih baik lagi. Kalau ini kita korelasikan dalam arti
memuliakan kebaikan yang lebih dari sekedar yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang diridhai Allah, maka fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah padaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Oleh karena itu, ini menjadi wajib. Perintah untuk zikrullah, perintah untuk selalu ingat kepada Allah itu menjadi wajib bagi seorang hamba. Sepanjang kita masih disebut sebagai manusia, manusia itu ciptaan Allah, maka kita wajib mengingat pada yang menciptakan. Kita wajib mengingat Sang Khalik, yaitu yang menciptakan kita sekalian. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan berpikir positif, dengan berbuat baik, dengan beramal baik, ibadah, sholat wajib dikerjakan, yang sunah-sunah juga harus dikerjakan, meninggalkan kemungkaran. Itulah bukti bahwa kita mengagungkan, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita ini manusia ciptaan Allah yang tergolong sempurna dibanding ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diberi akal, pikiran, sehingga bisa berpikir secara jelas, membedakan yang halal dan tidak halal, membedakan yang baik dan tidak baik. Maka berfungsi untuk melihat, dan alhamdulillah kita semua bisa melihat dengan sempurna. Tangan kita dua-duanya juga sempurna, bisa untuk mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu, atau memberikan sesuatu pada orang lain dan untuk keluarga kita sendiri. Kaki bisa melangkah untuk mengerjakan kebaikan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, baik berjalan ke masjid, berjalan ke musola, atau berjalan ke pasar, atau berjalan ke kantor, dan berjalan untuk ikhtiar berupaya mencari rezeki yang halal. Maka kedua kaki kita juga harus kita syukuri, ya kan? Jalannya kan sempurna semua ya Pak Bu ya. Artinya tidak ada yang esok jalannya kan. Alhamdulillah, ini bukti kita syukur. Kita duduk simpuh di musola pagi-pagi ini juga dalam rangka kita bersyukur pada Allah. Tangan bisa untuk berkarya. Masya Allah, kemarin dan semalam ibu-ibu, bapak-bapak ada yang menyiapkan konsumsi untuk pagi subuh ini. Ya, ini dalam rangka beribadah, membuat karya, apakah namanya kue atau namanya
sajian yang lain, Masya Allah. Berarti tangan kita juga berfungsi untuk beribadah, asalkan niatnya satu, Bismillah karena Allah. Maka kita juga difungsikan untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik disajikan, mana yang tidak baik untuk disajikan. Bisa akal kita juga berfungsi dengan cerdas. Masya Allah, sangat banyak karunia yang kita nikmati. Nah, bayangkan kalau seandainya kaki kita tidak diberi kemampuan untuk melangkah, mungkin pagi hari ini di antara kita juga ada yang berat melangkah ke musola itu. Badan musola kita ini ya tidak lebih dari paling jauh 100 meter. Artinya dekat dengan musola. Tapi mungkin ada yang tidak diberi kemampuan. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ingkari. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks inilah kemarin saya mendapat request dari jamaah kita, coba Pak, tema ceramahnya atau judul ceramahnya diubah berupa pertanyaan. Kira-kira bagaimana kalau berupa pertanyaan? Contohnya apa? Apa yang perlu kita tanyakan? Misalnya, mengapa kita harus sholat? Pertanyaan ini aneh. Orang sudah di setiap hari dikerjakan kok suruh bertanya, mengapa kita harus sholat? Dan harus sholat berjamaah. Ini aneh, tapi nyata. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih berat melaksanakan sholat tepat waktu, dan mungkin juga tetangga kita, saudara kita masih berat sholat berjamaah. Nah, ternyata ini juga nggak mudah, walaupun secara kata-kata sangat mudah. Ini juga tidak mudah, Bapak Ibu. Artinya apa? Perlu difahamkan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Bahkan dalam surat Al-Isra, ya, ini saya bacakan, ini perjuangan Rasulullah sehingga sholat 5 waktu itu menjadi syariat bagi umat mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Maksudnya siapa hamba-hambanya itu? Apakah semua pernah melaksanakan Isra Mi'raj? Tidak, kata ibu. Ya, kata bapak, ya sama gitu ya. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari, ya,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah mengkonstruksikan kebesarannya, memamerkan kebesarannya pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu diperintahkan Allah, diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sampai Masjidil Aqsa langsung Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saya tidak akan membahas tentang apa saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memi'rajkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan mengambil inti perjuangan Rasulullah, inti pengabdian Rasulullah sebagai hamba dari Isra Mi'raj. Salah satunya adalah diterimanya sholat 50 waktu sehari semalam. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak? Apakah mampu sholat sehari semalam 50 waktu? Mampu atau tidak ya? Kira-kira. Jangankan 50 waktu, 5 saja sering bolong. Inilah kebijakan Allah, kebijakan Rasulullah itu maha dahsyat. Waktu itu kita belum ada ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu pada 27 Rajab di tahun 621 Masehi. Kita masih jauh dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 51 tahun. Berarti sudah hampir dekat ke wafatnya Rasulullah ya. Kalau 51 Rasulullah wafat itu 63. Berarti berapa tahun lagi? 12 tahun lebih kurang. Tapi Masya Allah, Rasulullah sudah bisa mengukur seberapa jauh kemampuan umatnya, seberapa mampu umat-umatnya itu untuk melaksanakan sholat. Lalu dalam rangka peristiwa Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu terjadi bargaining. Bargaining itu tawar-menawar. Allah semula mewajibkan sholat itu 50 waktu sehari semalam, tapi Rasulullah sudah berpikir, inilah gemilangnya Rasulullah itu. Rasulullah sudah memperhitungkan bahwa tingkat kemampuannya umatku itu mungkin tidak mampu. Oleh karena itu diperjuangkan oleh Rasulullah SAW menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, itu Bapak yang dirahmati Allah, Masya Allah, mari kita syukuri juga ini. Perjuangan Rasul ini masih kita syukuri juga. Karena apa?
Karena kalau tidak disyukuri, kita artinya ingkar terhadap perjuangan Rasul. Bukti kesyukuran kita laksanakan. Mari dengan serius, mari kita kerjakan sholat dengan ikhlas, kita kerjakan sholat dengan mempertimbangkan waktu-waktu sholat. Dan bahkan tidak cukup begitu, tidak cukup melaksanakan 5 waktu. Tapi bagaimana agar sholat 5 waktu itu insya Allah yang nilainya tidak kurang dari 50 waktu, bagaimana? Sholat 5 waktu sehari semalam, tapi nilai keberkahannya tidak kurang dari 50 waktu itu. Maka dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jamaah khairu min sholatin fardin minas sab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih bagus dari sholat sendirian. Berapa kali kebaikan sholat berjamaah itu? 27 kebajikan, 27 nilai keberkahannya. Masya Allah, Rasulullah SAW sangat bijak. Sehingga bisa mengukur umatnya, tingkat kemampuan umat-umatnya. Maka oleh karena itu, pada anak-anakku, kepada saudara-saudaraku, kepada bapak dan ibu sekalian, mari perihal sholat itu harus menjadi inti daripada ibadah yang lain. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat itu menjadi inti dari ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, wa in shaluhat sa'iru amali, wa in fasadata sa'iru amali. Nanti saya tidak bilang besok ya, kalau besok itu bisa besok pagi, besok lama sekali, ya kan? Nanti yang akan dihisab di yaumil akhir itu bukan berapa hartamu, bukan berapa mobilmu, bagaimana rumahmu, bagaimana istanamu, bukan. Bagaimana istrimu, berapa anak yang kamu hasilkan, bagaimana suamimu, bukan. Tentang sholat. Bahkan sholat itu menjadi standar. Apabila sholatmu bagus, maka segala amalnya baik. Apabila sholatmu jelek, segala perbuatanmu dihisab oleh Allah Ta'ala menjadi jelek juga. Ini kan menjadi kunci. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan adik-adikku, dan anak-anakku semua, mari menegakkan sholat itu harus dengan ikhlas. Sholat subuh berjamaah itu Masya Allah pahalanya sangat besar sekali. Apalagi habis sholat subuh kita duduk bersama. Ini saudara kita Mas Farel menyediakan kopi 10 kile, mau minum yang dingin maupun yang hangat. Ibu-ibu sibuk menyiapkan konsumsi. Masa nikmat atau nikmat, Pak? Nikmat atau
Sekarang tidak susah. Bahkan anak-anak sekarang itu suruh makan aja susah. Nilai jajan. Nah ini kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kesehatan makanan, kesehatan gizi, pengamanan tentang gizi anak-anak kita juga harus dipertimbangkan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar makan makanan yang halal dan baik. Sekarang ini banyak kalau umat Islam, orang yang beriman tidak hati-hati, kelihatannya halal, gak taunya haram. Kenapa? Dicampur dengan B2. Iya, harus hati-hati. Harus, ya, yang punya anak kecil harus memperhatikan jajanan anak-anak itu. Yang semula kita anggap halal, ternyata setelah diteliti tidak halal. Yang kelihatannya bagus, kemasannya indah, itu menarik, nggak tahunya tidak bagus terhadap dampak terhadap perkembangan jiwa pikiran anak. Maka perintah Allah itu sangat lengkap. Ya, suruh yang halalan dan thayyiban. Halalan dan thayyib. Thayyib itu bagus. Ya, halal sudah jelas. Oleh karena itu, marilah kita waspada terhadap makanan-makanan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat artinya menegakkan agama. Siapa yang sholatnya tidak beres, itu artinya meruntuhkan agama, merobohkan agama. Oleh karena itu, mari kita sadari bersama judul dari mengapa kita harus sholat. Kita bersyukur, artinya kita berterima kasih pada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus berjamaah? Ya. Kenapa harus berjamaah? Karena nilai pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Minimal kita bisa bersilaturahim seperti ini, masya Allah. Antara satu yang lain bisa saling mengkabarkan. Wah, semua hadir ke mushola, berarti semua sehat. Pak RT, semua sehat lingkungan kita. Buktinya apa? Semua sholat di masjid, semua sholat di mushola. Ini artinya kalau yang sakit kan nggak bisa jalan. Maka perjalanan itu sebagai bukti rasa syukur kita, sebagai bukti sehatnya kita. Masya Allah. Karena itu, mari kita isi sholat subuh dengan berjamaah di mushola kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut tamu yang paling agung, yakni bulan suci Ramadan. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dengan 11 rakaat, maka kita latih sholat kita berjamaah sehingga nanti ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan dengan sedekahnya, kita tidak keberatan lagi. Sudah biasa dilakukan bagi orang-orang yang beriman, sudah biasa sedekah itu, sudah biasa sholat berjamaah itu, sudah biasa silaturahim itu. Maka hendaknya ini semua kebaikan-kebaikan
kebaikan itu menjadi budaya bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa ini saja ceramah subuh pagi ini, karena nanti masih akan dilanjutkan dengan musyawarah tentang kegiatan Ramadan. Insya Allah nanti sekitar jam 7 atau jam kapan ya? Jam 6:30 sudah selesai. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita beriktikad, niatkan kita sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, sehat fisik, sehat akal, sehingga bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesehatan, sehingga bisa puasa dengan ikhlas, puasa dengan daya tahan yang prima. Maka itu ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.